Halo, Sobat Anabul. Sobat Anabul pernah nggak sih ngerasa khawatir atau ngerasa bingung ketika anabulnya tiba-tiba males makan atau makannya jadi kurang lahap, bahkan makannya ini nggak mau sama sekali. Nah, pada video kali ini saya akan membahas beberapa sebab anabul kita nggak mau makan. Nah, jadi disimak ya videonya sampai selesai. Nah, untuk sebab yang pertama itu sakit. Saat anabul kita sakit, anabul kita ini akan memilih untuk menyendiri, bersembunyi dari keramaian. Jadi, saat kita coba sodorkan makanan, anabul ini akan menolak atau bahkan sama sekali tidak tertarik pada pakan yang kita sodorkan. Nah, bagi sobat-sobat anabul yang memiliki termometer di rumah, bisa nih dicoba dicek anabulnya dengan cara memasukkan termometer ke lubang anus anabul kita. Nah, setelah dimasukkan termometernya, nanti tunggu sampai berbunyi. Apabila suhunya melebihi 39,2 derajat seperti yang dilansir dari sumber yang saya cantumkan, anabul ini bisa dipastikan sedang mengalami demam. Apalagi jika demamnya disertai dengan diare dan muntah-muntah. Terutama seperti yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, apabila muntahnya berwarna kuning dan berbau tidak sedap, bisa dipastikan anabul kita sedang terserang oleh virus. Solusinya adalah segera membawa anabul kita ke dokter hewan terdekat. Dikarenakan anabul yang sedang terserang oleh virus bisa menularkan virusnya ke anabul yang masih sehat. Oleh karena itu, setelah kita bawa ke dokter hewan, nanti saat di rumah harus segera dipisahkan atau dikarantina dari anabul yang masih sehat. Sebab selanjutnya ini ada trauma fisik dan shock. Saat anabul mengalami kejadian berupa kecelakaan, baik itu terlindas, tertabrak, maupun jatuh dari ketinggian, anabul akan masuk dalam fase shock. Jadi apabila kita melihat anabul kita tertabrak, terlindas, ataupun jatuh dari ketinggian dan mereka tidak memiliki luka di luar, atau mereka tidak berjalan pincang atau terkupu-kupu, kita bisa memberikan mereka waktu untuk menyendiri dulu, karena mereka ini sedang berada dalam fase shock atau fase trauma. Nah, selain kita memberikan mereka waktu, kita juga harus memberikan wadah air di sampingnya. Karena saat mereka berada dalam fase shock, mereka ini sedang stres, dan saat stres mereka akan meningkat suhu tubuhnya. Dikarenakan itu mereka rentan terkena dehidrasi. Oleh karena itu kita harus selalu menyediakan air di sebelah mereka. Nah, namun kita juga harus rutin mengecek kondisi mereka. Apabila shocknya berkepanjangan, kita harus segera membawa mereka ke klinik hewan terdekat agar dokter hewan dapat menangani anabul kita supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Penyebab yang ketiga adalah kondisi gigi dan mulut yang kurang terawat. Jadi bukan hanya manusia saja yang memiliki masalah pada gigi dan mulutnya, namun anabul juga bisa mengalaminya. Contohnya saja infeksi akibat gigi berlubang dan juga sariawan. Hal ini dapat mengakibatkan kurang nyamannya anabul saat memakan pakan yang kita berikan, bahkan sampai merasa kesakitan untuk makan. Solusinya adalah dengan segera membawa anabul kita ke dokter hewan agar bisa diberikan obat untuk masalah pada gigi maupun mulutnya anabul kita. Selain itu, kita juga dapat mencoba mengganti pakan anabul kita dengan pakan yang lebih mudah anabul kita makan, sehingga anabul kita bisa lebih nyaman untuk memakan pakannya. Penyebab selanjutnya ada dari makanan. Terkadang anabul akan merasa bosan dengan pakan yang kita berikan secara rutin, dan hal ini akan membuat mereka malas untuk makan. Solusinya adalah dengan mencoba mengganti pakan yang rutin kita berikan secara bertahap. Dan perlu diingat, agar memberikan pakan sebisanya ini lebih bagus atau sama kualitasnya dengan pakan yang sebelumnya kita berikan. Jadi jangan misalnya kita beli pakan dengan kualitas A, lalu kita ganti dengan kualitas B. Kalau bisa ya A+ atau A juga, seperti itu. Dan perlu diingat, secara umum anabul perlu waktu untuk mempersiapkan diri atau untuk beradaptasi pada makanan yang baru. Jadi perlu dilakukan secara bertahap. Penyebab yang kelima adalah vaksinasi. Salah satu efek samping dari vaksinasi adalah penurunan nafsu makan. Jadi sobat anabul jangan khawatir apabila anabulnya setelah vaksinasi sulit untuk makan atau makannya kurang lahap, karena ini merupakan salah satu efek samping dari vaksinasi.
Sobat Anabul cukup mengawasi dan memantau anabulnya. Apabila anabulnya dirasa berlarut-larut, sulit untuk makannya, dan juga disertai dengan demam, maka segera bisa dibawa ke klinik hewan terdekat agar segera diberikan penanganan dengan tepat oleh dokter hewan. Penyebab selanjutnya dan juga merupakan penyebab yang terakhir adalah birahi. Ketika anabul kita birahi, anabul ini berada pada fase dengan tingkat stres yang tinggi. Oleh karena stres yang begitu tinggi dan juga tertekan, anabul akan menurun nafsu makannya, bahkan sama sekali tidak mau makan. Terutama pada anabul yang gagal kawin atau tidak menemukan pasangan untuk kawin. Solusinya adalah dengan mengawinkan anabul kita atau dengan melakukan steril pada anabul kita. Hal ini harus dilakukan karena anabul bisa birahi dalam 1 tahun itu 2-3 kali. Dan pada anabul yang betina, apabila tidak dilakukan steril, ada kemungkinan mengalami piometra atau infeksi uterus. Nah, sobat anabul, jadi lebih tahu kan apa aja sebab anabul kita ini gak mau makan. Jadi, sobat-sobat anabul gak perlu khawatir, gak perlu terlalu risau ketika anabulnya gak mau makan. Cukup dilihat apakah anabulnya ini mengalami trauma kah, atau lagi sakit kah, atau mungkin lagi birahi. Jadi kita bisa tahu dan bisa menyikapinya dengan lebih baik, sehingga penanganannya juga bisa lebih tepat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, dan apabila masih bingung bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.